Halo guys, pada video yang sebelumnya tentang proses perbaikan dari router tenda AC6 versi 2.0 V2.0 yang kiriman dari subscriber Pikomlo Daya Blitar, yaitu subscriber dari Kabupaten Blitar, yang mana untuk router ini sebelumnya sudah berhasil diperbaiki, sudah normal. Namun setelah semua komponen saya lengkapi dan juga sudah saya rakit ulang, lalu saya tes lagi. Nah, ternyata di sini untuk routernya ini ada kendala lagi atau ada kendala tambahan. Yang sebelumnya untuk routernya ini kondisinya mati, dan setelah itu sudah hidup, sudah bekerja normal, sistemnya normal. Lalu muncul keluhan yang kedua, yaitu SSID-nya hilang. Nah, setelah saya rakit semua, lalu muncul kendala yang kedua, yaitu SSID-nya hilang atau sinyal WiFi-nya hilang. Nah, maka dari itu untuk video yang kemarin itu saya buat untuk part 1 atau bagian 1, dan pada video yang saat ini akan menjadi video yang part 2 atau bagian kedua. Dan di sini karena masih ada kendala, maka untuk routernya ini saya bongkar kembali. Nah, ini dia, ini saya bongkar kembali dan diperbaiki lagi. Dan di sini untuk adaptornya saya siapkan dulu, lalu multimeter andalan ini saya siapkan juga. Saya kondisikan tegangan dulu, saya atur ke 9 volt. Oke, ini saya kasih 9,2 volt. Nah, ini sudah saya tancapkan. Untuk sistemnya ini sudah berjalan dengan normal. Nah, seperti ini tadi, lampu-lampunya saat awal juga menyala semuanya. Setelah itu menyala lampu sistem, lalu lampu LAN itu menyala semuanya, dan ini lampu sistemnya berkedip, ini artinya sedang berjalan. Lalu untuk sinyal, lampu sinyal jaringan 24G dan 2,5G ini 2,4G dan 5G sudah menyala. Di sini sistem sudah menyala dengan normal. Namun untuk WiFi ini tidak keluar. Nah, di sini tidak terdeteksi sama sekali untuk sinyal WiFi-nya. Dan di sini kemarin saya cek lagi, ada ditemukan kondisi yang mana kondisinya ini adalah setengah short atau setengah konslet, yaitu pada jalur DC to DC step down yang ada di sini. Dan tegangan di sini
keluar 1,5 volt saat ini. Yang sebelumnya di sini tidak keluar tegangan karena setengah short. Dan di sini kemarin saya tembak tegangan, lalu shortnya hilang. Tiba-tiba shortnya hilang, saya ukur, saya putus jalurnya yang ada di sini. Ini jalurnya ke IC ini, IC WiFi-nya saya putus. Di area WiFi-nya di sini tidak terjadi konslet. Dan sebelum shortnya hilang kemarin, setelah saya putus, shortnya itu mengarah ke IC DC step down yang ada di sini. Shortnya mengarah ke sini. Dan di sini saat ini setelah saya tembak lagi, ternyata shortnya sudah hilang. Namun di sini untuk tegangan yang dikeluarkan ini sudah tidak normal. Di sini tadi atau sekarang ini terukur sekitar 1,5 volt. Nah, di sini tidak mungkin tegangan 1,5 volt. Kalau seingat saya di sini kalau nggak salah tegangannya 5 volt. Dan secara rangkaian di sini pun tidak mungkin keluar tegangannya yaitu 1,5 volt. Kalau itu menurut pendapat saya, karena saya sudah lama dulu menyervis atau memperbaiki ini, tegangannya agak lupa. Kalau saya ingat saya di sini kalau nggak salah 5 volt. Karena di sini ada elko besar, nilainya kapasitasnya 470 mikro, ini 16 volt. Maka secara rangkaian biasanya tidak mungkin ini tegangan kecil. Ini kalau tegangan 1,5 volt, ini rasanya tidak mungkin. Ini pasti tegangannya agak tinggi karena di sini elko-nya menggunakan 16 volt. Dan untuk IC DC to DC step down yang ada di sini, ini kodenya adalah 2998X. Untuk teman-teman yang merasa memerlukan kodenya itu bisa dicatat. Untuk persamaan dari IC ini sangat banyak sekali. Ini bisa dijumpai di router-router tenda, itu banyak sekali menggunakan IC DC persamaan dari IC ini. Kalau kode aslinya atau nomor seri IC-nya ini saya sendiri juga belum tahu. Di sini yang saya tahu hanya kodenya saja. Nah, menurut catatan saya yang sudah saya kumpulkan, sudah saya rangkum, untuk persamaan dari IC ini yang kodenya 2998X, untuk persamaannya adalah seperti 290C6, lalu A9A JHA, lalu A9A X6K, dan JWK 7J. Dari data yang sudah saya catat itu ada 5 jenis persamaan. Nah, untuk langkah selanjutnya yang sekarang di sini akan coba saya ganti IC-nya ini, IC DC step down. Ini IC kaki 6. Ini berada di U506. Dan di sini akan saya carikan IC penggantinya, karena ini di online pun juga saya juga belum menemukan. Ini akan saya copotkan. Ini dari router juga, ini dari router F9, tenda F9. Di sini ada satu. Ada satu untuk IC DC yang mirip dengan ini. Dan secara fungsi ini kemungkinan juga sama, akan saya coba pasang. Untuk kodenya yang ada di sini adalah WCC RD.
Dan apabila ini nanti berhasil, maka akan menambah catatan saya lagi untuk persamaan dari IC ini. Akan menjadi 6 jenis IC yang sama. Ini kodenya adalah WCCRD. Ini adalah router yang sudah pernah saya videokan untuk proses perbaikannya pada video yang lalu. Untuk keluhan dari yang router Tenda S9 ini adalah restart terus. Dan kemarin semua cara sudah saya lakukan namun masih belum berhasil. Dan akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa router ini tidak berhasil diperbaiki. Dan lalu oleh pemiliknya ini dijual saja. Lumayan di sini bisa dibuat atau diambil komponen-komponen yang masih bekerja, yang masih bagus. Oke, dan di sini akan saya lepas dulu untuk IC yang ada di sini. Oke, untuk mempermudah proses melepas IC-nya ini tadi sudah saya kasih vlog. Lalu di sini soldernya ini saya siapkan dulu. Karena ini tempatnya agak sulit, di dekatnya juga ada elko-elko. Di sini pertama saya gunakan solder dulu. Kalau di sini tempatnya enak, itu biasanya langsung saya blower. Dan di sini juga sama, tempatnya di sini agak sulit. Oke, untuk cara mudah melepasnya adalah seperti ini. Bentar, ini saya tunjukkan. Yang pertama di sini dikasih vlog dulu. Setelah itu semua kakinya ini di
tim blok dengan timah atau T0, dikasih full seperti ini. Nah, ini nanti akan lebih mudah melepasnya karena panas merata dengan cepat. Dan selanjutnya di sini saya lepas dulu menggunakan blower. Oke, ini sudah terlepas. Lebih cepat terlepas. Oke, dan sekarang saatnya untuk melepas IC yang ada di sini. Oke, ini sudah terlepas IC-nya. Ini saya sisihkan di sini. Untuk memasang IC-nya ini tidak boleh terbalik. Posisi pin 1 juga harus berada di pin 1. Nah, di sini karena IC-nya sangat kecil,
sehingga kurang terlihat bila dilihat dengan mata secara langsung. Nah, maka di sini saya menggunakan kaca pembesar, menggunakan smartphone. Nah, oke, itu dia terlihat dengan jelas. Dan ini masih bisa diperbesar lagi bila kurang jelas. Oke, posisi pin 1 seperti ini. Oke, ini sudah terpasang dengan sangat bagus dan rapi. Dan sekarang ini kita tunggu untuk dingin dulu. Setelah itu lanjut untuk dites. Nanti apabila berhasil atau sudah normal, maka di sini akan kita bersihkan untuk sisa-sisa fluk. Oke, sekarang ini sudah dingin dan sekarang saatnya untuk melakukan tes. Nah, oke, benar. Ternyata sekarang di sini sudah keluar tegangan 5 volt. Apakah tegangan ini sampai ke IC Wi-Fi-nya? Oke, masuk. Dan sekarang selanjutnya akan saya cek dulu untuk sinyal Wi-Fi-nya atau SSID. Nah, di sini saya cek untuk sinyal Wi-Fi-nya atau SSID-nya belum muncul. Saya cek di komputer juga belum muncul. Dan ini coba saya reset dulu.
Oke, ini sedang proses mereset. Dan ini masih sedang proses booting, masih belum selesai, masih proses menyalakan ulang. Nah, oke, dan di sini saya cek untuk sinyal WiFi-nya, ini masih belum keluar. Dan sekarang selanjutnya akan saya cek dulu untuk port LAN-nya ini. Oke, di sini untuk port 1 dan port LAN sudah terkoneksi, lampunya sudah menyala. Dan di sini saya cek di komputer untuk internet, ini juga sudah terhubung dengan lancar.
Lalu saya masuk ke settingan. Ke settingan IP address, di sini juga bisa. Dan di sini saya coba dulu untuk melihat settingannya. Oke, aman. Dan untuk wifi-nya ini, kalau saya cek di komputer sekarang sudah muncul untuk yang jaringan 5G. Namun untuk jaringan 4G, yang jaringan 2,4G itu tidak muncul. Namun kalau saya cek di smartphone, ini tidak muncul semuanya. Dan untuk firmware yang saat ini di router ini adalah versi V15030650. Angka belakangnya versi 50 multi. Dan untuk firmware yang terbaru dari router ini adalah versi 51 untuk angka belakangnya. Oke, ini akan saya coba upgrade dulu firmware-nya langsung online. Ini saya upgrade ke versi 51. Ini sedang proses upgrade. Mungkin saja juga ada kendala di bagian firmware-nya. Karena ini tadi tegangan sudah muncul semua dan ini sistemnya juga sudah bekerja.
Ini kita tunggu dulu, sekarang sedang proses upgrade. Yang barusan tadi adalah proses untuk mendownload file firmware-nya dari servernya secara online, dan ini sedang proses mengupgrade. Ini kita tunggu dulu apakah ini nanti akan berhasil. Mudah-mudahan saja berhasil. Dan kita tunggu dulu untuk hasilnya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Untuk upgrade ini masih proses di 52% sekarang. Dan terus berjalan. Sekarang di 60%. Dan sekarang menunjukkan di 90%. Sedang proses rebooting. Oke, sudah 100%. Dan ini sekarang sudah firmware yang terbaru. Lalu sekarang selanjutnya di sini saya reset. Dan di sini kita tunggu dulu untuk prosesnya sampai selesai untuk proses resetting. Oke, untuk proses resetnya ini sudah selesai. Dan di sini kalau saya cek di smartphone untuk SSID-nya atau jaringannya ini masih tetap sama, belum keluar. Dan kalau saya cek di komputer, ini yang keluar adalah jaringan yang 5G. Dan ini masuk ke settingan.
Masuk ke settingan, ini juga lancar. Masuk ke settingan lancar, firmware terbaru, digunakan internet, untuk kabelan juga lancar. Namun di sini untuk sinyal WiFi-nya, SSID-nya ini belum keluar. Nah, ini saya baru sadar untuk sinyal WiFi 5G yang terdeteksi di komputer ini namanya berbeda. Kalau di settingan ini namanya tenda 1531A0 5G. Nah, namun yang terdeteksi di komputer saya ini adalah tenda 1531A5, bukan A0. Ini A5. Lalu yang ada di settingan sistemnya ini adalah A0. Nah, ini saya juga baru pertama kali ini menemukan kejadian atau kasus seperti ini. Namanya yang keluar, yang diterima di komputer saya ini tidak sama, beda satu huruf, beda satu angka antara yang ada di settingan di sistemnya ini, dari IP address-nya. Dan sekarang keluar lagi untuk nama yang aslinya. Jadi ini yang terdeteksi di komputer saya ini ada dua, yang jaringan 5G, yaitu yang A5 dan A0. Namun sinyalnya ini juga lemah, karena ini untuk WiFi yang ada di komputer saya ini support sampai 6G, yang versi E, 6E. Dan kalau saya cek di smartphone ini masih tetap belum keluar untuk sinyalnya. Untuk sistemnya ini sebenarnya sudah berjalan dengan normal. Nah, di sini untuk sinyalnya belum keluar. Untuk tegangan ini sudah oke semuanya. Nah, kemarin yang terjadi short adalah yang di sini IC kapasitor ini, jalur tegangan 3,3 volt yang menuju ke IC SoC atau chipset CPU-nya. Dan sekarang sudah normal.
Di sini 1,8 volt juga keluar. Di sini 1 volt, oke. Di sini 3,3 volt, oke. Di sini 3,3 volt juga oke. Di sini 1 volt oke. 3,3 volt oke. 3,3 volt oke. 5 volt oke. Di sini 3,3 volt oke. Untuk jalur komunikasi data oke, sudah berjalan semuanya. Tiga 3,3 volt di sini juga sudah oke tentunya. Nah, oke, di sini untuk tegangan sebenarnya sudah oke semua. Dan di sini untuk jaringan, sistem jaringan yang 2,4G kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah, kalau tidak salah menurut pendapat saya ada di sini. Ini adalah untuk jaringan yang 2,4G. Yang mana untuk jaringan 2,4G ini diambilkan langsung dari chipsetnya SoC ini. Dan untuk jaringan yang 5G ada di sini, yaitu menggunakan IC yang ada di sini. Yang mana untuk input signal data IC ini juga dikeluarkan oleh IC SoC-nya atau IC chipsetnya ini. Nah, jadi bila dilihat dari sistemnya atau jalurnya, kemungkinan untuk area di sini jalur 5G ini tidak ada masalah karena inputnya dari chipset SoC ini. Jadi kemungkinan permasalahannya ada di sekitar sini dari IC SoC-nya ini yang kurang bisa bekerja dengan normal. Karena di sini untuk sinyal atau SSID-nya belum keluar. Untuk yang jalur 5G, coba saya kasih antena. Apakah sinyalnya bisa kuat? Nah, namun ternyata di sini masih tetap sama saja tidak ada perubahan.
Nah, oke. Dan untuk langkah selanjutnya, di sini akan saya coba untuk mengganti kristal yang ada di sini. Ini akan saya coba ganti dulu. Saya ambilkan dari sini. Kalau mainboard yang ini dulu kerusakannya adalah di sini, IC WiFi-nya yang ini, yang jalur 5G ini kalau tidak salah. Di sini ini sudah short, sudah meletus. Jadi kemungkinan untuk kristalnya ini normal. Dari sistem yang ada di sini normal. Oke, sudah terlepas dan lanjut melepas yang ini. Oke, ini sudah terpasang dan di sini kita tunggu untuk dingin dulu. Oke, dan sekarang ini sudah dingin. Lanjut untuk dites lagi.
Nah, oke. Ternyata di sini untuk WiFi-nya, SSID-nya ini masih belum keluar. Ini saya cek untuk jalur LAN. Untuk jalur LAN di sini lancar. Oke. Ini saya coba semua mulai LAN 1, 2, 3, 4. LAN 1, 2, 3 dan kabel dan port 1. Oke, lancar semuanya. Oke, lancar, tidak ada masalah. Dan di sini sebenarnya saya curiga di IC SoC-nya ini yang bermasalah. Oke, dan selanjutnya sekarang di sini akan coba saya ganti untuk IC SoC-nya ini.
Ini untuk IC penggantinya akan saya lepas dulu. Oke, untuk IC pengganti sudah saya lepas, dan sekarang lanjut melepas IC yang ini yang akan diganti.
Oke, dan sekarang saatnya lanjut untuk memasang IC penggantinya ini. Dan di sini agak sulit guys, karena di sini kakinya ada sangat banyak sekali dan kakinya tidak kelihatan dari atas. Dan kakinya pun juga ada yang di tengah-tengah. Lalu di paling tengah sendiri juga ada groundnya.
Oke, ini sepertinya kelihatannya sudah lumayan pas, dan ini sekarang kita tunggu untuk dingin lagi. Proses pendinginan ini kurang lebih sekitar 10 menit. Oke, dan sekarang ini sudah dingin. Sekarang saatnya untuk melakukan tes dulu gimana hasilnya. Nah, untuk hasilnya ini sekarang kondisinya tidak mau on. Nah, seperti ini. Ini kemungkinan ada yang kurang pas dalam pemasangan IC ini, atau mungkin IC-nya ini juga sudah rusak. Nah, ini akan saya coba lagi. Mungkin saja untuk pemasangan ini ada yang kurang pas. Untuk posisi kaki-kakinya mungkin saja ada yang kurang menempel dengan sempurna. Oke, selanjutnya di sini kita tunggu untuk dingin lagi. Oke, ini sekarang sudah dingin, dan ini coba saya tes dulu.
Nah, oke, ternyata ini juga mati. Ternyata IC penggantinya ini juga sudah rusak, kemungkinannya seperti itu. Dan kalau dibelikan IC baru, rasanya ini sudah tidak worth it, sudah tidak masuk akal. Daripada membelikan IC yang baru, lebih baik beli router yang baru. Jadi seperti itu ya guys. Untuk proses perbaikan kali ini, yang awalnya sudah berhasil namun timbul kendala baru, dan ternyata IC-nya, SoC-nya atau chipsetnya ini sudah rusak, sudah tidak normal. Dan untuk proses perbaikan kali ini tidak berhasil atau tidak membuahkan hasil, namun tidak masalah. Di sini sudah banyak ilmu yang bisa diambil oleh teman-teman apabila menyimak dengan seksama dan teliti mulai dari awal hingga selesai, mulai dari part 1 hingga ke part 2 yang terakhir ini. Untuk part 2 ini memang sangat panjang durasinya, tidak masalah, karena ya beginilah, untuk proses perbaikan terkadang bisa cepat, terkadang juga lama, dan bahkan terkadang proses perbaikan yang sangat lama pun juga tidak membuahkan hasil, tidak masalah. Mungkin ini seperti inilah yang disebut dengan belum rezeki. Memang belum rezekinya, belum rezeki untuk teknisinya dan juga belum rezeki untuk pemiliknya. Untuk teknisinya tidak jadi bayaran atau tidak jadi cair, tidak jadi menerima hasilnya, dan untuk pemiliknya, untuk barangnya ini tidak jadi atau tidak bisa menjadi normal kembali. Dan di sini sebagai teknisi juga sudah mengusahakan dengan semaksimal mungkin, namun ya apa daya, memang tidak membuahkan hasil. Oke, jadi untuk kesimpulannya, untuk proses perbaikan kali ini tidak membuahkan hasil. Bila suka dengan video ini, silahkan klik tombol jempol ke atas, klik like, klik suka. Bila ingin belajar tentang router ataupun peralatan elektronik lainnya, bisa disimak terus channel YouTube Pikom Lodaya Blitar. Silahkan di-subscribe dulu, di-subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan apabila ada video yang terbaru. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you.